share screen, share screen kayak gitu. Oh iya Kak, izin share screen nih Kak. Oh ya, silakan. Sambil nunggu temennya yang lain ya ambil antrian ya. Jadi Ya. presentasinya nanti setelah teman-teman sudah ambil antrian sampai 10. Oke, silakan. Kak tapi ininya untuk share screen-nya masih di nonaktif kan Kak? Eh, bentar, adminnya siapa ya? Iya, saya juga share. Kakak admin, ada kakak admin. Kakak admin bisa dibantu kakak admin untuk share screen-nya. Sudah di-allow, Kak. Oke. Oke, oke. Kita tunggu dulu Mas ya, sampai 10 ya. Baru setelah itu Masnya bisa presentasi. Oh tunggu dulu Kak. Iya, tunggu dulu sampai nomor 10. Bentar, Oh biar iya saya tahu. siap. Biar saya tahu urutannya siapa aja. Oke, yang lain mana ini? Baru sampai nomor 4. Oke, 5. Silakan nomor 6 sampai 10. Ini ada 9 orang, harusnya ada 9 antrian. Yang belum siapa nih? Kak Wildan, Kak Natania, silakan diisi. Kak Iqbal juga. Oke, Kak Wildan. Kak Natania, Kak Iqbal. Tinggal 3 nomor lagi. Kak Natania, Kak Iqbal, Fikri. Kak Iqbal Fikri. Kak Marcella. Oh, Marcella sudah. Kak Iqbal. Oke. Ya udah Kak, bisa dimulai dulu Kak Fajar. Nih, sudah 8 lah, lumayan lah. Oke siap Kak. Oke. Apakah sudah terlihat Kak? Sudah. Bisa langsung dipresentasikan. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang overview akun media sosial saya, red card, dan alasan kenapa harus saya gitu yang menjadi eh, orang yang berkolaborasi. Di sini saya memiliki akun TikTok eh, dengan jumlah followers 16 followers karena akun saya baru jadi masih segini dan nanti ke depannya juga akan terus meningkat dari jumlah followers. Niche dan konten utama saya adalah self improvement atau edukasi. Jadi saya itu di konten saya itu membahas tentang self improvement, edukasi dan tips-tips seputar Ramadan yang relevan dengan saat ini. Dan rata-rata views per video saya adalah 300 dan 700. Sebenarnya saya itu mau masukin satu, tapi karena dari banyaknya video itu rata-rata itu ada yang 300 views per 3 video dan 700 views juga per 3 video. Nah, kalimat penutupnya untuk slide ini, konten saya ini berfokus pada self improvement, menjangkau audiens muda, dewasa muda, dan aktif di TikTok. Oke, di sini ada red card kolaborasi konten. Untuk YouTube sendiri kan seperti yang kita tahu, kalau YouTube itu kan eh, videonya panjang dan harus banyak yang dilakukan gitu. Jadi di sini saya mematok harga sebesar 500.000 per video
yang durasinya selama 5 sampai 10 menit. Termasuk juga promosi brand. Untuk video TikTok juga, di sini saya mematok harga 300.000 per video, durasi dari 30 detik hingga 60 detik. Dan di sini ada Instagram Story, dikarenakan story itu cuma 15 detik ya, yang terbilang cukup sebentar. Jadi saya mematok harga 150.000 per story. Dan oke, di sini tidak tertulis, yang saya akan bicarakan adalah eh, harga ini bisa disesuaikan lah, sesuai dengan brief dan kompleksitas kontennya. Gitu. Oke, next. Mengapa harus memilih saya? Di sini saya menawarkan tiga aspek. Yang pertama, kreativitas. Saya menawarkan konten yang unik, menarik, dan selalu up to date dengan tren saat ini. Yang kedua, ada komitmen. Saya menjamin konten berkualitas, tepat waktu, dan sesuai brief brandnya. Nah, janji saya kepada brand itu, jika jika terjadi kolaborasi atau kesepakatan, saya akan meningkatkan awareness brand Anda melalui pendekatan autentik dan personal. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya ke teman-teman selanjutnya. Nomor dua. Siapa nomor dua? Kak Reza. Saya Kak, Silakan Kak Reza. ya Kak. Udah kelihatan belum? Sudah Kak, bisa dimulai Kak. Oke, baik. Selamat pagi semua. Jadi saya di sini akan memulai presentasi saya tentang portfolio and rate card. So, jadi ini adalah akun TikTok saya @imreza_parlevi. Baik, kita akan mulai dengan topik yang pertama yaitu tentang overview. Dan di sini saya memiliki akun TikTok dengan username @imreza_parlevi dengan followers 21. Dan konten saya berfokus pada review makanan, film, dan self-care kayak skincare atau makeup. Terus average views-nya ada kurang lebih 350. Dan konsep saya ini adalah mereview suatu barang atau produk yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya. Dan untuk konten plan-nya adalah eh, untuk kolaborasi dengan Aquaviva, saya bisa menggabungkan Aquaviva dengan makanan atau Aquaviva dengan self-care. Untuk dengan makanan, saya akan mereview makanan dan udah pasti minumnya pakai Aquaviva. Dan untuk self-care, mungkin saya akan memberikan tips and trick untuk menjaga kesehatan kulit dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar kita bisa menggunakan lotion, terus nanti dari dalamnya saya akan encourage atau influence mereka untuk mengkonsumsi Aquaviva sebagai sumber mineral dari dalam. Dan di sini ada chart saya. Yang pertama, ini di segmen YouTube. Untuk video 5-10 menit, saya memasang harga 185.000 untuk 1 bulan. Jadi maksudnya video ini akan di-keep atau ditayangkan selama 1 bulan. Dan untuk di 2 bulannya, saya memasang harga 250.000. Untuk di sosial media kedua, yaitu TikTok, untuk video dengan durasi 30-90 detik, saya memasang harga 150.000 untuk di-keep 1 bulan, dan untuk 2 bulannya naik menjadi 175.000. Dan untuk story yang 15-30 detik, itu kan di-keep for 24 hours. Jadi saya masang ini seharga 50.000 dan apabila menginginkan pihak brand ingin mengupload 2 story maka harganya 80.000. Harga ini saya buat ya karena saya masih baru di dunia TikTok dan saya sadar kalau jangkauan saya tidak seluas influencer lainnya, jadi saya masang harga segini sesuai dengan perhitungan saya. Dan ini kenapa harus saya menjadi influencernya? Yang pertama, saya udah berpengalaman dalam mereview barang sejak 2020. Sejak 2020 ini saya udah sering mereview barang termasuk dari tugas ataupun untuk keperluan komersil. Yang kedua ini update with social media trends, jadi saya berusaha banget
mengikuti perkembangan yang ada di sosial media. Yang ketiga, confident in front of the camera. Bisa dilihat di video sebelum saya, video yang review hair vitamin, saya membuat video dengan menampilkan muka dan berbicara directly tanpa cut. Yang keempat, I'm great both in writing and speaking. Jadi saya memiliki kemampuan untuk menulis skrip dan berbicara dengan baik di bahasa Inggris dan Indonesia. Yang kelima, able to sell or introducing a product. Jadi di sini saya udah memiliki pengalaman untuk menjual suatu produk kepada market atau kepada audiens. Dan keenam adalah creative to make an advertisement. Jadi di sini saya nggak akan membuat iklan yang tagline-nya dari awal udah tahu nggak sih barang ini, nggak. Tapi saya akan membuat konten seperti masuk dulu ke dalam ranah saya. Misal kayak saya yang sebutkan tadi tentang kesehatan kulit. Mungkin gini, eh, untuk menjaga kesehatan kulit ini kita bisa pakai ini loh. Terus untuk nutrisi dari dalamnya kita baru bisa memakai Aquaviva. Jadi nggak dari awal udah iklan banget nih gitu. Sekian presentasi dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Sampai kelima dulu nanti saya overview. Lanjut Kak Marcella. Iya, Kak. Apakah sudah terlihat, Kak, share screen saya? Belum. Sudah Kak, cuma videonya, cuma PPT-nya. Nah, PPT-nya. Oke, sudah. Sudah. Oke, di sini saya akan mempresentasikan portofolio saya sebagai food review creator. Di sini ada overview saya, di mana follower saya masih di angka 29 followers dengan likes kurang lebih dari 300 hingga 700 likes. Karena di sini fokus saya di food hunting dan Hanes review, konsepnya akan lebih menjuruk ke uh, hunting foods or kita bikin-bikin makanan viral gitu. Lah, untuk konten plan menyesuaikan dengan brand Aquaviva, yang pertama saya bisa memasukkan itu dalam konten seperti hunting makanan viral dengan visit dan review ekspektasi dan realita dari makanan-makanan viral itu. Lalu untuk minumnya kita meminum Aquaviva sebagai pelengkap dari konten itu dan pelengkap ketika makan. Lalu untuk konten yang kedua bisa dijadikan seperti ketika kita membuat makanan viral seperti atau makanan atau minuman kita bisa menggunakan air dari Aquaviva itu. Seperti kalau misalnya kita masak, misalnya kita memasak kayak sop atau apa itu kita menggunakan air dari Aquaviva. Kalau untuk minuman mungkin kita misalnya membuat infused water or yang lainnya kita menggunakan juga air dari Aquaviva tersebut. Lalu di sini red card yang saya berikan yaitu di untuk Instagram food review di harga 140 hingga 240.000. Lalu untuk postingan di feeds dengan jangkauan waktu 1 bulan di harga 150 hingga 250. Lalu untuk yang 2 bulan itu di harga 300.000. Dan untuk Instagram Story yang bisa dibilang waktunya hanya sedikit, sekitar 15 detik dan jangkauan simpannya hanya selama 24 jam, itu di harga 100 hingga 150. Dan harga-harga ini saya pasang menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan dan brief yang akan diberikan oleh KOL dari suatu brand tersebut. Lalu untuk di platform TikTok ini untuk keep video
endorsement ini selama 1 bulan itu di harga 200.000 dan untuk 2 bulan itu di harga 260.000. Dan red card ini sudah saya pasang menyesuaikan dengan em, followers dan jangkauan like saya dan jangkauan audiens di platform Instagram dan TikTok saya. Dan harga ini termasuk murah karena saya sendiri juga masih em, baru dalam dunia perkonten kreatoran ini. Lalu kenapa harus memilih saya? Yaitu yang pertama, saya itu real dan unfiltered content. Jadi review saya ini jujur dan no overaction. Jadi bisa dibilang akan membuat audiens yang melihat itu lebih percaya terhadap konten saya. Lalu yang kedua ada strong food connection. Jadi karena konten-konten saya itu seperti hunting dan bikin makanan viral, itu pas banget buat brand Aquaviva ini yang dimana brand ini masuk ke dalam food and beverage. Lalu yang ketiga ada effortless brand fit, yaitu Aquaviva ini masuk konten secara alami dan enggak memaksa audiens dan enggak memaksa konten ini untuk memasukkan endorsement dari brand ini dan tetap effortless fit. Jadi Aquaviva ini nggak cuma jadi sponsor, tapi bagian dari cerita kuliner saya sebagai food reviewer kreator. Sekian, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ke yang selanjutnya, keempat. Silakan. Apa sudah terlihat, Kak? Masih tulisannya hairstyle share screen kayak gitu. Bentar, End screen. kayak koneksinya ini. Sudah terlihat. Oke, udah Kak. Silakan dimulai Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan portofolio saya, di mana untuk profil sosial media saya, di mana akun media sosial saya berfokus pada niche kuliner, resep, dan edukasi bisnis kuliner. Dengan jumlah follower sebanyak 44 di TikTok. Dan dalam konten ini, dalam seperti yang ada pada gambar, saya membangun kedekatan dengan audiens melalui storytelling yang relatable dan konten sehari-hari. Berdasarkan gambar, konten saya pernah berhasil FYP dengan engagement rate hingga 1086,36%, membuktikan kemampuan saya dalam menarik perhatian audiens. Selain itu, saya juga rutin membagikan resep dan tips memasak yang praktis serta edukasi marketing untuk usaha kuliner seperti ide-ide resep jualan lainnya. Untuk red card atau tawaran kolaborasi, jenis konten yang saya tawarkan, di mana ada 3. Yang pertama ada feed post berupa foto atau video dengan patokan harga 50.000 hingga 75.000, berupa durasi video pendek 30 hingga 60 detik dengan konsep storytelling dan menonjolkan keunggulan produk Aquaviva dengan cara natural. Terus yang kedua ada Instagram Story dengan patokan harga 25.000 hingga 40.000, berupa 3-4 frame story termasuk video unboxing dan review singkat dan CTA. Dan fitur polling untuk meningkatkan interaksi. Terus yang ketiga ada video Reels atau video TikTok dengan patokan harga 75.000 hingga 100.000,
berupa video 1 menit dengan konsep trending yang relate dan menyisipkan keunggulan produk dalam konteks sehari-hari seperti eh, eh, memasak atau melakukan vlog sederhana gitu Kak dengan menggunakan produk Aquaviva. Mengapa memilih saya? Aquaviva kan mendapatkan manfaat lebih dari sekedar exposure ketika bekerja sama dengan saya. Dengan pendekatan yang autentik dan storytelling yang menarik, saya tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Dengan ini membantu kepercayaan dan meningkatkan kemungkinan audiens mencoba produk Aquaviva. Selain itu, meskipun jumlah follower saya tidak besar, engagement rate yang tinggi membuktikan bahwa audiens saya adalah komunitas yang aktif dan tertarik dengan apa yang saya bagikan, dan saya juga konsisten dalam menjaga kualitas konten dan berusaha menghadirkan sesuatu yang unik dan relevan dalam setiap postingan. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga memberikan peluang konversi yang lebih baik bagi Aquaviva. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, ini Kak Kamelia urutan keempat. Terakhir Kak Aditya Bagus. Nanti saya overview setelah ini. Silakan Kak Aditya Bagus, langsung share screen. Nanti kalau sudah kelihatan bisa langsung dimulai. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah Kak? Oke Kak, silakan Kak. Ini untuk latar belakangnya itu mengenai akun saya yang saya punya 2 akun. Yang pertama YouTube sama TikTok, sama-sama masih low banget untuk followernya. Dan untuk biasanya mungkin seperti ini konten saya yang saya kembangkan di media sosial saya fokus ke edukasi tentang bahasa Jepang yang membahas tentang kanji. Jadi untuk contohnya misal ada klien yang minta request untuk mempromosikan produk mereka, saya berencana membahas tentang kanji terlebih dahulu, seperti contohnya air. Dan saat pembahasan, saya bisa memasukkan konten promosi seperti produk yang tadi, produk air Aquaviva. Red card-nya saya mungkin cuma bisa untuk YouTube dan TikTok. Untuk kurang lebih seperti ini, 200.000 untuk video durasi 3 sampai 5 menit. Dan TikTok 100.000 untuk video short berdurasi 1 sampai 2 menit. Untuk durasi bisa sesuai request klien, minimal saya berikan 1 bulan. Untuk kesimpulannya, alasan brand harus memilih saya, menurut saya mungkin jika brand ini secara target, secara tepat, dan waktu memenuhi kuota mereka, saya bisa membuatkan promosi dengan dua target. Yang pertama untuk audiens Indonesia, yang kedua untuk audiens Jepang, karena di konten saya ada beberapa audiens Jepang, jadi mungkin bisa menarik mereka juga. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke ya, saya masuk ya. Jadi ini overview saya. Secara umum teman-teman sudah berhasil untuk menangkap apa yang saya maksud kayak gitu. Terutama dari PPT untuk jumlahnya 3 slide, keterangannya sesuai dengan ekspektasi saya. Kalau teman-teman sudah bisa menerjemahkan apa yang menjadi arahan saya kemarin ya, itu yang saya apresiasi pertama. Kedua, teman-teman juga berusaha sebaik mungkin. Meskipun ini hanya simulasi, tapi teman-teman berusaha memposisikan diri teman-teman sebagai calon vendor seperti itu. Jadi teman-teman saya lihat sudah ada sikap profesionalitasnya di sini. Jadi ini ibarat kita simulasi ya, latihan. Kalau teman-teman ya semoga saja teman-teman setelah MSIB ini beneran dapat job kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu teknisnya kayak gitu. Dan memang memang beberapa catatan saya satu terkait dengan overview itu secara umum teman-teman belum menampilkan statistik kayak gitu yang benar-benar statistik yang menjual kayak gitu itu ya pertama ya statistik yang menjual ini apa contohnya oh konten saya ada yang quantum lead contohnya dari konten yang dulu hanya 100 view jadi storytellingnya kurang dulu konten saya hanya 100 view tapi ada satu konten loh yang bisa sampai 30.000 views atau apa nah kayak gitu storytelling mengemas cerita dari sesuatu from zero to hero itu loh. Karena kan teman-teman baru nih.
Jadi mungkin masukan saya yaitu tadi ada storytelling yang menjelaskan bahwa teman-teman ini from zero to hero kayak gitu sehingga ini menarik buat KOL ataupun brand yang ingin kerjasama dengan teman-teman. Jadi teman-teman punya daya storytelling yang kuat di audiensnya teman-teman masing-masing. Itu ya untuk slide pertama, statistik dan juga kemampuan storytelling yang apa ya, yang bermakna itu. Terus di slide kedua terkait dengan tawaran tawaran produk ya. Kayak gitu. Mungkin masukan saya, ada yang beberapa memang overpriced sekali ya, sangat tidak masuk akal buat saya. Kayak gitu dengan jumlah follower sekian dengan tarif yang segitu itu sangat tidak masuk akal. Tapi nggak apa-apa, ini latihan. Jadi begini teman-teman, untuk pricing, strategi pricing untuk newcomers atau newbie di dunia influencer ini biasanya adalah mereka berfokus pada apa? Ada dua strategi yang dipakai. Bisa harga entry level, yaitu harga murah, tapi jadi ibaratnya teman-teman memberikan harga di bawah pasar, tapi teman-teman menjanjikan sesuatu yang melebihi ekspektasi dari statistik teman-teman tadi. Atau kedua, yaitu adalah bundling price, kayak gitu. Itu kan rata-rata teman-teman harganya bersifat masing-masing kayak gitu sehingga tidak mendorong brand atau klien teman-teman untuk memilih bundling package yang sudah teman-teman tawarkan. Ini loh kalau terpisah harganya 800.000 tapi kalau Bapak pilih bundling harganya hanya 400.000 Bapak bisa hebat 50%. Jadi ada apa? Ada oh ini ada security. Oh ya jadi aku akan milih bundling aja lebih murah. Kayak gitu. Jadi teman-teman belum melakukan psikologis konsumen untuk mengarahkan harga sesuai dengan apa yang sebenarnya teman-teman kehendaki. Teman-teman pernah lihat promo kayak gitu di papan reklame 1 juta coret 500.000 kayak gitu. Padahal aslinya harganya 500.000 kayak gitu. Itu namanya psikologi konsumen. Jadi konsumen akan selalu condong untuk memilih harga yang murah. Nah, tinggal teman-teman pinter-pinter untuk memainkan psikologinya. Itu ya. Itu salah satu contoh saja, banyak contoh yang lain. Yang terakhir terkait dengan kenapa harus memilih teman-teman. Teman-teman kan rata-rata newbie kayak gitu, entry level. Yang teman-teman jual bukan experience, yang teman-teman jual apa? Getting komitmen jangka panjang. Kalau Bapak kerjasama dengan saya pasti jamin pertama selain kualitas itu wajib ya tampak karena teman-teman dibayar. Jadi teman-teman jangan menjual kualitas. Semua orang yang jadi penjual itu pasti akan jual kualitas. Tapi kalau ini contoh salah satu alternatif yang bisa saya sarankan. Tapi kalau Bapak pilih saya dan Bapak puas dengan ini, Bapak 3 kali kerja sama saya, sekali free promo ini Pak kayak gitu. Nah itu yang teman-teman jual. Atau Bapak ketika kerjasama dengan saya bagus kayak gitu, saya bisa loh Pak kayak gitu. Antarkan Bapak untuk apa? Free konsultasi Pak untuk proyek selanjutnya atau nanti free ini Pak. Nah, kayak gitu. Gitu. Jadi sajikan keuntungan apa ya? Keuntungan materialis dan juga non materialis ya. Kalau materialis itu dari harga ya. Keuntungan non materialisnya apa? Contoh apa itu? Security, keamanan. Oh ya, aku percaya deh anak ini bisa diandalkan atau apa. Nah, dibuktikan dari mana? Bahwa teman-teman selain kewajiban ya karena menyelesaikan deadline sesuai kualitas dan lain sebagainya itu merupakan kewajiban tapi yang lebih dari ekspektasi adalah biasanya teman-teman menjamin bahwa ntar kalau pekerjaan saya lebih cepat saya bonus ini Pak kayak gitu bukan jadi pekerjaan saya bisa lebih cepat tapi Bapak saya bonusi lagi kayak gitu itu loh gitu ya itu catatan aja dari saya kayak gitu gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan dari yang present nomor 1 sampai nomor 5 ini itu. Jadi itu yang berusaha teman-teman jual ya kayak gitu. Itu nanti ini berlaku juga untuk teman-teman ketika kerja kayak gitu. Menyelesaikan sesuai ekspektasi itu adalah keharusan karena teman-teman profesional dibayar. Nah, bagaimana cara supaya menjadi pembeda ya bekerja melebihi ekspektasi tadi. Cukup dari Kak Fajar, Kak Reza, Kak Marcela, Kak Kamelia sama Kak Aditya ada yang mau ditanyain? Saya tidak ada. Kak Aditya nggak ada, Kak Kamelia sama yang lain aman? Kalau aman kita lanjut nih ke teman-teman selanjutnya. Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya kayak gitu. Silakan ke Kak Bona. Silakan untuk present Kak Bona. Baik, Kak. Bentar ya.
Sudah terlihat belum, Kak? Udah Kak, kayak gitu. Oh, ya ini sebelumnya saya buka dengan overview channel saya. Saya punya dua akun sosial media, satu di YouTube dan satu lagi di TikTok. Di TikTok saya belum punya pengikut, tetapi saya di YouTube sudah mencapai 3 subscriber dengan video terakhir saya mencapai 671 view dengan 15 like. Selanjutnya, dan ini credit card saya menawarkan paket bundle ya, dengan harga 150.000. Anda bisa mendapatkan satu video review produk dengan durasi 3 sampai 5 menit dengan konsep review produk yang diselatkan di tengah konten. Misalnya saya sedang mengkontenkan video video biasa saya bermain game, tapi di tengah-tengahnya ada video review produk Aquaviva dengan CTA-nya, informasi produk, dan ajakan untuk membeli produk Aquaviva. Yang kedua, video pendek, TikTok atau YouTube Short dengan durasi 30 sampai 60 detik dengan konsep highlight keunggulan produk secara singkat. Dengan CTA, ajakan nonton video panjang sebelumnya. Yang ketiga, satu story selama 1 minggu dengan konsep untuk beli apa kayak poster gitu lah ya mungkin untuk produk yang akan saya bagikan. Dan ini jika ingin memakai satu apa namanya kayak satu konsep saja bisa kita omongkan ke depannya. Misalnya saat ini cuman video saja, tidak ingin tiga-tiganya bisa kita bicarakan lagi. Dan kenapa harus memilih saya? Yang pertama saya itu fokus ke komunitas niche. Seperti saya Blue Archive itu mempunyai komunitas yang aktif dan loyal dan juga cocok untuk targeting ke gamers yang mungkin gamers itu lupa minum air ya, banyakkan main game. Yang kedua, konsep konten yang unik, menghubungkan review produk dengan elemen gaming, dan bukan hanya sekedar review biasa, tetapi storytelling yang engaging. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, lanjut ya. Silakan Kak Wildan. Sudah terlihat, Kak. Udah Kak, bisa dimulai Kak. Baik, di sini saya memakai akun TikTok yang ada follower satu, niche-nya game dan rata-rata views-nya baru 4 sampai 5 karena ini akun baru ya. Di sini akun saya itu membahas putar game kompetitif, membahas tips bermain dan meme. Juga di sini akun saya membahas rumor-rumor yang ada di dunia pop culture game. Selanjutnya di sini untuk red card-nya di sini saya bikin 3 paket ya. Untuk paket yang pertama ada paket Epic yang paling murah, bisa dapat satu Instastory, slide foto, dan satu VT dengan harga 75.000. Selanjutnya ada paket yang sedang, paket Legend, dapat 3 Instastory, 2 slide foto, dan satu video 15 detik. Serta dapat 2 VT berdurasi 60 sampai 90 detik dengan harga 150. Dan selanjutnya ada paket Mythic yang paling mahal 5 Instastory, 3 slide foto, dan 2 video 30 detik. 4 juga dapat 4 VT 60 sampai 90 detik dengan harga 300.000. Alasan mengapa perlu berpartner dengan setuju menjadi partner endorse, maka produk Aku Viva bisa dijangkau lebih luas oleh kalangan gamer. Karena produk semacam air mineral ini dibutuhkan oleh sebagian gamer untuk memenuhi kebutuhan dehidrasi tubuh. Maka karena ketika main game yang berkompetitif, air dibutuhkan untuk membantu pikiran tetap fokus dan menjaga kebutuhan mineral dalam tubuh. Jadi produk Aku Viva ini bisa sangat cocok untuk menjadi partner. Baik, sekian terima kasih.
Oke, sama-sama. Lanjut ke selanjutnya. Silakan. Siapa selanjutnya? Kak Ya, Natania. sebentar Kak. Sudah terlihat belum ya? Belum Kak, bentar Kak, kita tunggu. Oh, belum. Sudahkah? Oke, sudah Kak, silakan. Oke. Jadi saya akan mempresentasikan hasil studi kasus untuk brand Aku Viva ini. Yang pertama, profile overview di mana ini tertera nama, profesi, experience, dan niche saya, di mana saya adalah full-timer college student and also content creator dengan fokusnya di women in motorsport, fokus di F1 dan juga pop culture serta entertaining content. Di mana dengan pengalaman saya yang sudah cukup dari 2 tahun, saya bisa berhasil membangun audiens saya dengan aktif, khususnya di usia 18 sampai 25 tahun. Kedua, untuk strategi promosi saya melalui konten-konten, yang pertama saya akan membuat dari YouTube review, di mana saya akan in-depth review dari produk Aku Viva sendiri dengan format video 5 sampai 10 menit. Di mana konten ini akan menonjolkan keunggulan dari air minum ini sendiri dan kenapa harus memilih Aku Viva. Kemudian saya juga akan menambahkan CTA, call to action, untuk mengajak audience untuk bisa coba minum air minum ini, terus pakai kode promo di description. Terus dikarenakan YouTube cukup relate dengan ada clickbait di thumbnail dan segala macam, saya akan coba untuk menggunakan clickbait dengan eh, eh, salah satunya saya seperti contoh apa ya air minum ini lebih sehat dari yang lain, masa sih? Kemudian yang kedua di konten video pendek, VT, Reels atau TikTok, di mana saya akan mengusung konsep pit stop hydration, di mana mungkin nanti konsepnya ketika olahraga, kemudian kita merasakan capek, kemudian dengan konsep pit stop hydration ini menggambarkan kalau minum Aku Viva ini bisa memberikan boost cepat sehingga dapat memberikan energi tubuh lebih cepat lagi. Kemudian format videonya 15 sampai 30 detik. Kemudian kalau di VT Reels atau TikTok ini CTA-nya bisa dengan langsung beli di keranjang kuning. Kemudian jika dilihat Reels dengan TikTok juga memiliki relevansi dengan pemakaian hashtag untuk menaikkan audiens, maka saya akan memasukkan hashtag juga dalam video promosi di sini. Kemudian yang ketiga, ada Instagram Story untuk men-trigger audience untuk menonton main content, entah bisa di YouTube maupun di VT sendiri. Misalnya melakukan polling atau Q&A, kemudian nanti setelah dari itu ada swipe up atau tap link yang akan mendirect ke video YouTube atau VT saya. Kemudian di sini ada rate card-nya, ada 3 dari rate harga 150 sampai 500 ribu dengan alasan-alasan berikut. Dimana kalau YouTube review itu kita tahu bahwa kontennya akan tahan lama dan butuh riset serta editing. Kemudian kalau di TikTok atau Reels dapat melihat potensi viral tinggi dan format engaging. Dan di IG Story kita juga bisa langsung interaksi dan efektif juga untuk CTA untuk ke audience. Yang ketiga, kenapa saya menjadi kandidat yang layak untuk dapat menjadi promotor dari air minum Aku Viva ini, di mana yang pertama relevansi, di mana audiens mampu mempercayakan rekomendasi saya untuk memilih produk yang sehat dan berkualitas. Kedua, di mana konten yang saya buat akan cukup engaging dan relatable seperti untuk anak-anak muda, yang dimana didapati sekarang lebih banyak frekuensi mereka untuk lebih suka minuman manis yang memang harus dihindari. Kedua, engagement dan reach-nya, di mana saya memiliki interaksi yang aktif di platform sosial media. Saya berpengalaman dengan brand sejenis dan sukses meningkatkan awareness. Dan ketiga, saya layak untuk menjadi promoter ini dikarenakan saya ke depannya siap bekerja sama juga dalam berbagai campaign ke depan untuk membangun brand awareness yang konsisten. Terus yang ketiga, saya juga
mampu mengedukasi audiens dengan storytelling yang engaging, serta mampu menggunakan pendekatan yang unik dan fresh, di mana saya memakai referensi menggabungkan beberapa elemen pop culture dan motorsport yang khas dengan niche saya. Sekian presentasi saya, terima kasih banyak. Oke, silakan terakhir Kak Iqbal. Ini tambah satu lagi ya. Silakan di list yang belum sampai nomor 10. Yang belum siapa ini? Kak Tineza, Sofi boleh bisa masuk di nomor 10 ya. Siapa yang belum? Oke, Kak Iqbal bisa dimulai. Oke, Kak. Oke, apakah sudah muncul, Kak? Eh, sudah muncul belum, Kak? Udah Kak, silakan Kak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fikri, sebelumnya akan mempresentasikan pitching ini. Yang pertama yaitu overview akun sosial media saya. Di sini saya menggunakan dua akun sosial media. Yang pertama itu TikTok, sekarang 32 followers. Dan Instagram itu ada 261 followers. Sebelumnya, pada saat awal-awal saya menggunakan TikTok itu, saya hanya membuat konten random saja. Pada saat itu, follower saya dan jumlah like-nya pun tidak ada. Setelah saya memulai konten dengan nih saya itu berupa skincare, saya mulai mendapatkan follower sebanyak 32 ini dan mendapatkan beberapa jumlah like. Dengan target pasar saya yaitu anak-anak muda yang usianya masih prima antara 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Selanjutnya, tawaran budget konten. Yang pertama itu satu video panjang diupload di YouTube dengan durasi 20 menit. Saya memberi patokan harga dengan seharga 80.000. Yang kedua, satu video pendek upload di TikTok dengan durasi 1 menit. Itu biayanya saya kenakan 50.000. Dua story upload di Instagram dengan durasi 15 detik per story-nya. Saya banding harga yaitu 20.000 per story. Dengan harga bundlingnya saya cantumkan hanya dengan 150.000. Jadi untuk kriteria kontennya saya akan mensugesti para audiens saya bahwa kita itu tidak bukan hanya perlu merawat wajah saja, tetapi juga perlu perawatan dari dalam seperti menghidrasi kulit, yaitu dengan mengkonsumsi produk Aquaviva tersebut. Selanjutnya, alasan untuk memilih saya, yang pertama, audien yang jelas sehingga mampu menaikkan penjualan produk saya. Jadi, audien target audien saya ini sudah jelas, yaitu para anak-anak muda maupun warga yang masih memiliki usia prima antara 18 sampai dengan 30 tahun yang mungkin memang ada masalah terhadap kulit wajahnya, namun mereka cenderung merupakan perawatan dari dalam seperti menghidrasi kulitnya. Seperti itu. Dan yang kedua, keunggulan produk Viva ini cocok dengan niche audiens saya. Jadi memang ada beberapa fakta dari Aquaviva seperti sumber air mineral yang berasal dari sumber air pegunungan sehingga terjaga kebersihannya. Lalu yang kedua,
ada juga manfaat kesehatannya, yaitu membantu menjaga hidrasi tubuh, mendukung proses metabolisme, mendukung fungsi ginjal, menjaga kesehatan tulang, mengatur tekanan darah, hingga meningkatkan energi dan konsentrasi. Dan yang utama ini sesuai dengan niche audiens saya, manfaatnya bagi kulit, yaitu menjaga kelembapan kulit, mencegah penuaan dini, karena mengandung silika yang dapat memperlambat proses penuaan pada kulit dengan memperkuat lapisan kolagen dan mengurangi kerutan serta garis halus. Yang mana jika klien tersebut menandatangani ataupun memilih untuk kontrak jangka panjang dengan saya, maka ini akan sangat berpotensial untuk meningkatkan tingkat penjualan produk Aquaviva tersebut sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada satu lagi kan yang gabung, Kak Tineza apa Tineza? Iya, Oke, silakan Kak. baik. Ini sudah terlihat belum ya Kak Rosli? Udah Kak, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pagi ini saya izin untuk mempresentasikan eh, hasil dari studi kasus Aquaviva. Untuk pertama ada profil microinfluencer. Jadi saya adalah microinfluencer yang aktif di dunia dance dan performance. Yang sebagai microinfluencer yang aktif ini, saya selalu bergerak dan tahu betapa pentingnya hidrasi. Aku Viva adalah pilihan tepat untuk tetap fresh dan berenergi sepanjang hari. Jadi aku siap membantu brand menjangkau audiens muda dengan cara yang fun, engaging, dan relatable. Untuk followers Instagram, saya ada 1.100 followers dan untuk followers di TikTok ada sebanyak 35. Untuk engagement rate-nya saya berada di 7 sampai 10% di platform Instagram. Untuk overview-nya, pertama saya membuat konten yang pertama adalah Aquaviva Hydration Dance Challenge, yang merupakan TikTok atau IG Reels Challenge dengan gerakan simple dengan minum Aquaviva di akhir. Lalu saya akan mengajak followers untuk ikut dan menggunakan hashtag untuk sebuah campaign. Untuk konten brand yang kedua ada Instagram post dengan menggunakan tagar Stay Hydrated with Aquaviva. Untuk penjelasannya adalah foto atau video dengan storytelling tentang manfaat hidrasi setelah aktivitas fisik. Untuk caption engaging dan ajakan untuk hidup lebih sehat dengan cukup minum air. Untuk red card collab with Aquaviva, saya mematok harga di Instagram post sebesar 100.000 untuk satu feed post caption engaging dan mention Aquaviva, dan post akan di-keep selama 2 minggu. Untuk yang kedua ada TikTok atau IG Reels dengan mematok harga 200.000, yaitu dengan video kreatif sesuai dengan campaign berdurasi 2 sampai 3 menit. Dan yang terakhir Instagram Story dengan mematok harga 75.000, story dengan CTA plus swipe up link. Mengapa kolaborasi dengan saya? Yang pertama, target audiens yang sesuai dengan followers dan mayoritas Gen Z dan millennials sekitar 18 sampai 25 tahun yang aktif dan peduli kesehatan. Untuk yang kedua adalah authentic dan engaging. Gaya konten saya lebih natural dan interaktif dan membuat followers merasa lebih dekat. Walaupun followers saya masih terhitung jauh dari ekspektasi. Jauh dari eh, lebih jauh lebih sedikit. Untuk yang ketiga, kreatif dan viral ready.
bisa membuat dan challenge hydration check dan mini vlog seru. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, silakan Kak Nanda. Ini belum Kak Nanda. Silakan Kak Nanda. Oke, Kak. Ini apakah sudah terlihat, Kak? Sudah Kak, silakan Kak. Oke, Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini aku izin mempresentasikan simulasi pitching pada pagi hari ini. Berikut ini adalah overview dari profile saya. Ada Instagram dan juga TikTok. Engagement rate ini saya dapatkan dari salah satu tools dari Slice ID. Bisa dilihat di Instagram saya itu saya memiliki 1,1300 followers dengan engagement rate-nya 18,2%. Dan untuk TikTok-nya saya memiliki 151 followers dengan engagement rate-nya 74,2%. Lalu selanjutnya ini ada tawaran konten, yaitu ada 3 konten, ada video panjang di TikTok, video pendek di TikTok, dan juga story 3 slide di Instagram. Untuk video TikToknya, untuk video panjang di TikTok itu berdurasi 2 sampai 3 menit. Eh, Konten saya itu kebanyakan membahas tentang makeup dan skincare, tapi untuk campaign Aquaviva ini saya lebih fokus ke skincare-nya, sehingga saya bisa menggabung menggabungkannya dengan Aquaviva. Untuk konsep dari video panjang itu saya memberitahu audiens kalau skincare sudah lengkap itu eh, belum cukup, yaitu perlu perawatan kulit dari dalam, yaitu dengan Aquaviva. Nah, ini visualnya itu menampakkan kulit saya yang tetap kering dan kusam. Lalu ada shoot video minum Aquaviva. Untuk CTA-nya, itu jangan lupa rawat kulit dari dalam juga ya. Yuk, mulai rutin minum air yang cukup dengan Aquaviva. Nah, untuk video pendeknya, itu berdurasi 30 sampai 60 menit. Nah, di video ini awalnya saya lebih fokus membahas skincare, tapi hasilnya kurang maksimal. Nah, ini menunjukkan video kulit saya sebelum dan sesudah minum cukup air. Nah, untuk visualnya itu penampakan before after setelah rutin minum air, dan CTA-nya selain skincare pastikan juga kamu cukup minum air juga. Cobain Aquaviva dan rasain bedanya. Untuk story Instagram ini ada 3 slide. Slide pertama itu cuplikan video dari video panjang, dan slide kedua cuplikan video dari video pendek. Lalu text overlay-nya itu ajakan menonton. Kayak udah skincarean tapi masih kusam. Mungkin ini penyebabnya. Lalu slide ketiganya itu polling interaktif. Kayak kamu udah cukupkah minum air hari ini dan lain-lain. Untuk CTA-nya itu ada swipe up untuk nonton video lengkapnya di TikTok. Nah, untuk rate card eh, di masing-masing di masing-masing konten itu sudah ada range harganya. Video panjang itu 100.000 sampai 250, video pendek itu 75 sampai 200.000. Untuk Instagram Story 3 slide itu ada 50 sampai 150.
Dan paket tiga kontennya itu ada 225 sampai 600 ribu. Lalu mengapa harus saya yang dipilih untuk bekerja sama dengan campaign Aquaviva ini, yaitu autentik. Konten yang autentik dengan gaya natural dan relatable dengan audience beauty, lalu audience trust, followers juga aktif dan engagement yang cukup, lalu strategi storytelling di setiap kontennya yang mampu menghubungkan beauty dan hydration secara menarik. Lalu yang terakhir ada commitment to campaign, menggunakan Aquaviva secara nyata untuk hasil yang terbaik. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, sudah semua ya? Apa ada yang belum? Kita kasih kesempatan satu kali kalau ada yang belum. Sa- Sorry ya, paralel. Saya juga sambil saya buka habis soalnya. Terus balesin chat juga. Ada belum kah? Coba lihat. Kak Fania, mau presentasi juga lah? Iya, Kak Fania. Kak Fania, kakak di kelas. Oh, oh, kelas juga. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung review aja ya. Terakhir ini orang yang sudah present. Nah, ini teman-teman yang present barusan sudah follow up beberapa masukan saya di present sebelumnya nih. Jadi overall ya sesuai lah ya dengan masukan saya tadi. Tinggal beberapa hal yang nanti perlu disesuaikan. Ini terkait sama yaitu tadi. Saya belum melihat daya tarik yang benar-benar saya harus memilih teman-teman sebagai partner kayak gitu. Itu aja. Meskipun tadi teman-teman udah jelaskan autentik dan itu kan dari segi quality ya kayak gitu. Nah, itu dari segi quality oke, teman-teman gini. Jadi ini mungkin saya buka ya, beberapa hal mungkin jarang teman-teman ketahui bahwa persaingan quantity. Nah, persaingan quantity ini apa? Persaingan harga, teman-teman. Jadi, harga yang teman-teman terapkan itu, kalau memang, ya ini namanya simulasi ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau di dunia real, di dunia yang benar-benar industri, itu harga teman-teman tuh overprice. Gitu. Saya pasti akan nego, kayak gitu. Kalau saya sebagai, apa itu, sebagai brandnya, saya pasti akan nego. Karena dengan follower yang teman-teman tawarkan, dan juga harga segitu ya itu harganya overpriced itu aja sih itu yang pertama terus kemudian selanjutnya ya sama seperti presentasi-presentasi sebelumnya di kloter satu di kloter 2 ini beberapa masukan saya dari kloter satu sudah beberapa diperbaiki tinggal nanti ya ini PR secara keseluruhan ya PR secara keseluruhan ini adalah teman-teman membuat presentasinya jauh lebih menarik oke lah saya maklum lah ini kalau teman-teman buat presentasinya sehari aja jadi memang ya sebegitu it's okay kayak gitu tapi teman-teman harapannya setelah ini teman-teman kalau memang ingin berkarir sebagai influencer apa itu maksudnya side job sebagai influencer harapannya teman-teman satu yang teman-teman siapkan di konten teman-teman adalah satu red card kayak gitu red cardnya harus spesifik kayak gitu contoh red card lihat di mana lihat aja di influencer kesayangan teman-teman masing-masing atau influencer lain di googling lah di Google lah banyak kayak gitu teman-teman satu buat red card kayak gitu spesifik kalau perlu ATM aja, tiru plek-plekan aja. Oh, kalau dia harga posting story yang dijual apa sih? Oh, story, kemudian feed, kemudian ada video panjang, ada kunjungan. Nah, itu teman-teman sediakan menunya,
tetapkan price listnya sendiri kayak gitu. Terus yang kedua juga teman-teman harus mulai bangun para branding. Harapannya adalah di akhir nanti sama saya, di akhir di modul 10 nanti saya akan tanya teman-teman, adakah peningkatan peningkatan yang cukup berarti di follower teman-teman maupun dari segi engagementnya teman-teman. Harapannya ya bootcamp ini tidak hanya menghasilkan omong kosong kayak gitu, tapi bootcamp ini menghasilkan sesuatu yang berdampak buat masa depan teman-teman juga kayak gitu ya. Jadi harapan saya adalah tidak terpaku pada ruang kelas Zoom ini aja, teman-teman bisa berkreasi sendiri kayak gitu. Karena gini, konten itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan untuk semua bisnis, tidak peduli bisnis apapun kayak gitu. Kecuali bisnis yang sifatnya underground ya, barang haram kayak gitu, nggak butuh konten. Tapi kalau bisnis yang legal, halal kayak gitu, teman-teman butuh konten. Itu. Teman-teman sekarang tim konten tuh banyak sekali dicari sama perusahaan karena ya nggak banyak yang punya kemampuan konten. Itu ya. Itu dua itu. Pertama dari saya sebelum dikumpulkan, saya minta tolong ke teman-teman semuanya PPT-nya dirapikan lagi sebagus mungkin. Saya tunggu maksimal ya ini Jumat lah. Jumat teman-teman PPT-nya bisa dikumpulkan. Format PDF, linknya sudah ada di kakak admin, kayak gitu. Linknya sama di modul 7 kayak gitu. Harapannya PPT-nya dirapikan, yang typo-typo itu tadi ya, kayak gitu. Nanti dikirimkan format PDF maksimal hari Jumat. Jumat malam lah, nggak apa-apa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Overall udah bagus sih, kayak gitu. Udah bagus semua teman-teman udah bisa menangkap apa yang menjadi arahan saya terkait presentasi kemarin. Gimana? Cukup teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya cukup Kak, mungkin dari yang lain. Oke. Gimana dari yang lain? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya kayak gitu. Pas jamnya jam 10 lebih 10. Jadi saya memang masuknya telat ya, jam telat 10 menitan. Kayak gitu. Ya harapannya teman-teman nggak bosan lah kayak gitu. Teman-teman kalau ada masukan apapun, bisa WA aja ke saya. Kalau teman-teman sungkan, japri aja saya. Kak, ini perlu diimprove ini gitu. Nggak apa-apa, feel free. Karena apa, teman-teman? Saya kan bukan dukun ya yang bisa membaca semua isi hati dan isi kepalanya teman-teman. Jadi kalau ada yang tidak cocok, kurang sesuai atau metodenya yang mungkin kurang tepat, langsung aja WA saya, japri aja kalau malu, japri aja. Silakan, saya terbuka dengan berbagai masukan kayak gitu, termasuk audio ini ya yang sering teman-teman keluhkan. Saya juga udah mulai berbenah kayak gitu. Ya, harapannya semua masukan teman-teman itu berarti buat saya, berarti buat perkembangan kelas ini kayak gitu. Apa yang teman-teman butuhkan itu yang paling penting buat saya. Apa yang teman-teman butuhkan tuh sampaikan ke saya sehingga saya bisa menjawab kebutuhan teman-teman. Jadi saya nggak mau kelas ini, bahkan jangan di kelas ini ya, di kelas saya kuliah aja saya selalu bilang sama mahasiswa saya, jangan sampai kelas perkuliahan ini menjadi kelas omong kosong kayak gitu loh. Kelas yang hanya membunuh waktu dan menyia-nyiakan waktu teman-teman. Itu aja ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Teman-teman selamat Lebaran. Selamat mudik bagi yang mudik dan Lebaran bagi yang Muslim, bagi yang non-Muslim juga mudik biasanya. Tapi nggak tahu tergantung tempatnya masing-masing. Jadi ya saya ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang beragama Muslim dan yang merayakan Lebaran khususnya yang non-Muslim juga saya ucapkan selamat mudik. Semoga sehat selalu ya. Kita ketemu lagi after Lebaran nanti dengan beberapa modul yang lain. Terima kasih. Saya tunggu hari Jumat untuk PPT-nya yang sudah dirapikan. Dan sekian. Sampai jumpa di after Lebaran ya teman-teman. Thank you semuanya. Makasih Kak. Terima kasih Ya, Kak. sama-sama. Terima kasih, Ya, Kak. Terima ya, kasih. ya. Selamat Lebaran ya.